Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara P dan J, belajar dari Katekismus Heidelberg. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-13 di minggu yang kelima. Kita belajar tentang bisakah kita melakukan atau melunasi hutang-hutang kita. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu, memohon pimpinan Allah supaya Allah boleh menolong, memimpin di dalam kita belajar bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami melimpah dengan rasa syukur jika Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar bersama. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Berkati hamba-Mu yang berdosa, yang hina ini. Berkati para pendengar yang mengikuti program ini. Di dalam Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita membahas pertanyaan yang ke-13 ini, saya ajak kita untuk membaca sebagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaan nomor 13 demikian. Bisakah kita melakukan pelunasan dengan berusaha sendiri? Jawabannya, sama sekali tidak. Apalagi tiap-tiap hari kita menambah utang kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang merasa benar di depan Allah adalah orang yang memiliki standar kesucian yang sangat rendah. Mereka tidak tahu bahwa Allah itu memiliki kesucian, memiliki kebenaran, memiliki keadilan yang tinggi, ya, yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Ketika seseorang menghadap Allah dengan merasa dirinya benar, orang itu sangat-sangat disayangkan, ya, sangat-sangat tidak mengerti standar kesucian Allah. Sebenarnya saudara, ketika seorang sedang berhadapan dengan Allah, orang itu akan merasa takut, merasa gentar di hadapan Allah, melihat kesucian Allah, melihat kemuliaan Allah, ya, melihat kebenaran Allah, melihat keadilan Allah. Dia akan merasa gentar dan takut. Sebenarnya orang ini adalah orang yang memiliki pengertian yang benar tentang kesucian Allah. Ambil contoh saudara, orang Farisi dengan orang pemungut cukai ketika dia di bait Allah. Orang Farisi mengatakan, aku berpuasa, ya, aku memberi persembahan, bukan seperti pemungut cukai ini. Orang ini sebenarnya sangat kasihan. Ia memiliki knowledge, pengetahuan tentang Taurat, tetapi dia tidak mengerti ketika dia sedang berhadapan dengan Allah. Ini cilaka, saudara. Sedangkan orang pemungut cukai ini berdiri agak jauh sambil memukul-mukul dirinya. Ya, aku orang yang berdosa, orang yang hina. Ya. Dia tidak sanggup melihat kemuliaan Allah yang maha besar, yang maha suci itu. Dan dia harus menangis, meratapi akan dosa-dosanya. Ini sikap yang benar. Dan mestinya setiap orang percaya memiliki sikap yang demikian ketika sedang beribadah kepada Allah.
menyadari akan kesalahan kita, kelemahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam Mazmur yang saya bacakan tadi untuk kita semua, di sana dikatakan bahwa jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya. Saudara, di sini kita lihat, ya, ketika seseorang datang kepada Allah, ya, mengingat-ingat kesalahannya dia, siapa yang dapat bertahan di hadapan Allah? Ini menunjukkan orang ini, pemazmur ini betul-betul menyadari akan hidupnya, menyadari akan kekurangannya, menyadari akan dosa-dosanya. Ya, siapa yang tahan menghadap Allah? Ya. Ini orang yang sadar akan kebesaran Allah. Ya, kalau disebut itu apa? Allah yang transenden, Allah yang mulia, yang agung, yang berada di sana, yang mengontrol semua ciptaannya. Tetapi jangan lupa dilanjutkan ayat yang keempat tuh, yang mengatakan demikian. Tetapi padamu ada pengampunan. Ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan. Di situ berbicara tentang karunia, kasih karunia, ya. Berbicara tentang anugerah, ya. Sadar, ya, pemazmur sadar ketika menghadap Allah tidak bertahan, ya, tetapi di situ tidak berhenti sampai di situ, tetapi dilanjutkan, di dalam Tuhan ada pengampunan. Ini namanya imanen. Ada pengampunan, ada berita anugerah yang disampaikan. Tetapi dan lagi, supaya engkau ditakuti orang, transenden lagi, ya. Jadi ada pengampunan. Ketika Allah memberikan pengampunan, supaya Allah itu ditakuti oleh semua orang, oleh manusia, transenden lagi. Nah, ini penting, saudara. Bagian ini sangat penting sekali. Jadi ketika kita menghadap Allah, kita harus menyadari akan kebobrokan kita, akan ketidaklayaan kita ketika kita menghadap Allah. Tetapi di situ Allah memberikan pengampunan. Di situ membuat kita itu menerima anugerah, berita keselamatan, berita pengampunan diberikan. Ini menyejukkan kita. Tapi bukan berarti langsung kita mengacak-acak Tuhan, ya, mengacak-acak Tuhan, sembrono menghadap Tuhan. Dilanjutkan supaya engkau ditakuti. Ya, ditakuti artinya kita tetap mengakui Allah yang Maha Suci, harus tetap hormat kepada Allah, harus tetap tunduk kepada Allah sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang suci. Nah, ini penting, saudara, untuk kita pahami bersama-sama. Nah, saudara, transendensi bukan tanpa imanensi, ya. Imanensi bukan tanpa transendensi. Nah, ini penting, saudara. Jadi dua-duanya itu selalu bersamaan di dalam teologi Kristen, di dalam ajaran Kristen itu dua-duanya bersamaan, ya. Setiap kali Taurat diberitakan, ya, tuntutan-tuntutan itu diberikan, tuntutan itu harus dipenuhi oleh orang. Di situ Injil juga diberitakan, Injil juga diberikan, yaitu berita pengampunan, ya, berita kasih karunia juga diberikan. Nah, ajaran Kristen bukan Taurat tanpa Injil, atau Injil tanpa Taurat, tuntutan tanpa anugerah, atau anugerah tanpa tuntutan. Itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang benar, di dalam Taurat ada Injil, dan di dalam Injil ada Taurat. Nah, ini penting, saudara, untuk kita pahami.
Jangan sampai kita itu menerima anugerah-anugerah saja sehingga kita itu hidup masa bodoh tanpa memperhatikan kerusakan kita, ya, tanpa memperhatikan apa yang harus kita kerjakan, tuntutan yang harus kita kerjakan, ya. Sebaliknya, kita harus melaksanakan, mensyukuri anugerah Allah, lalu kita mengerjakan tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh hukum Allah itu. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Katekismus Heidelberg ini mengatakan, bisakah kita melakukan pelunasan dengan berusaha sendiri? Jawabannya, sama sekali tidak. Kita tidak bisa melunasi hutang-hutang kita. Apalagi tiap-tiap hari kita menambah utang kita. Ini Katekismus demikian, memberikan jawaban demikian. Kenapa, saudara? Siapa saudara yang nggak bisa bertahan tidak berdosa dalam satu hari? Jadi tiap hari kita bertambah dosa kita. Tiap hari bertambah lagi, bertambah. Kalau dikumpulkan itu sampai bisa segunung, saudara. Kenapa? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Karena tiap hari ditambah, tiap hari ditambah, saudara. Jadi untuk melunasi hutang itu nggak mungkin kita bisa. Bagaimana orang yang berhutang bisa melunasi hutangnya? Hutang lagi, terus ditambahkan. Bisakah kita melunasi hutang itu? Nggak bisa kita melunasi hutang itu. Satu-satunya yang bisa melunasi hutang adalah orang yang tidak berbuat dosa, orang yang memiliki kesucian, orang yang memiliki kebenaran. Lalu masalahnya apa? Ada orang yang semacam ini, kecuali Allah sendiri yang turun dari surga, ya. Allah sendiri yang memiliki standar kesucian itu turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, dan yang akan membayar dosa-dosa itu. Nah, ini sudah kita bahas pada pertanyaan yang ke-12. Nah, saudara, kiranya pengajaran ini boleh menolong kita untuk menyadari siapa kita di depan Tuhan dan mengucap syukur bagaimana Tuhan itu mengaruniakan berita pengampunan bagi kita, mengaruniakan kasih karunia bagi kita. Kita mensyukuri semuanya itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.